Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang ini saya ingin membicarakan tentang update perekonomian Indonesia. Ya, untuk pengetahuan kita ya, bagaimana Indonesia ini di pasca pandemi bisa bertahan atau tidak. Jadi kalau kasus COVID yang menimpa dunia sekarang dan khususnya di Indonesia, ini negara kita ini termasuk yang berhasil mengendalikan kasus COVID. Jadi berdasarkan data terakhir di tanggal 25 Juli tahun 2022, itu kasus COVID terbesar ada di Jepang yang mencapai 157.000. Sedangkan nomor 2 adalah di Amerika Serikat yang mencapai 122.000. Nah, kemudian disusul di Australia yang mencapai 46.000 dan Singapura itu 9.000 kasus. Nah, Indonesia ini dapat mengendalikan COVID-nya sehingga kasus yang ada itu cuman sekitar 4.800. Jadi ini termasuk keberhasilan program vaksin maupun booster yang telah dilakukan oleh pemerintah ya guys. Makanya sekarang perlahan-lahan ekonomi mulai menggeliat kembali. Kemudian kalau dari sisi GDP, pertumbuhan GDP atau pertumbuhan ekonomi, negara kita juga mengalami kenaikan GDP. Jadi di tahun 2020 itu kita mengalami kontradiksi sampai minus 5%. Nah, sekarang mulai rebound di tahun 2021 itu di angka 3,69 dan sekarang di 2022 kuartal pertama mencapai 5,01%. Jadi ini sebuah sinyal positif recovery ekonomi Indonesia. Kemudian dari sisi consumer confidence atau kepercayaan, indeks kepercayaan konsumen itu juga cenderung juga untuk meningkat walaupun sebelumnya mengalami fluktuasi. Dari sisi inflasi ya ada kenaikan inflasi sekitar 4%, jadi masih terkendali ya, belum sampai 2 digit inflasinya. Kemudian dari indeks industri atau PMI manufacture cenderung berfluktuatif walaupun ada kebangkitan setelah di Agustus tahun 2021 itu sempat kontraksi sampai minus sekitar 40%. Kemudian di kuartal pertama tahun 2022 ini juga sektor industri atau manufacture menyumbangkan 19% terhadap PDB atau GDP Indonesia. Kemudian ekspor di bidang industri itu mencapai 1,2 triliun atau sekitar 83 juta US dollar, dan investasi di sektor industri mencapai 103 triliun atau sekitar 6,9 juta dolar. Kemudian juga proses recovery ekonomi Indonesia itu juga ditunjang oleh adanya reformasi di bidang regulasi yang kita kenal dengan omnibus law atau undang-undang cipta kerja. Jadi berbagai undang cipta kerja ini sudah memberikan support terhadap perbaikan ekonomi Indonesia. Kemudian juga di bidang energi Indonesia mempunyai komitmen yang tinggi terhadap zero low energy transition atau energi bersih ya.
Jadi untuk di sektor energi, terus waste atau sampah, terus agriculture dan forestry itu sudah ada upaya-upaya untuk mengurangi dampak dari CO2. Jadi zero emissionnya itu Indonesia menargetkan di tahun 2060 sudah green energy. Kemudian juga untuk energy transition roadmap sudah banyak sekali yang dicapai. Ini sudah ada petanya bagaimana nanti kita bisa mencapai green energy. Jadi teman-teman mungkin bisa explore nanti di berbagai bidang. Tapi ini sedikit yang mau saya sampaikan tentang perekonomian Indonesia. Oke, segini dulu. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.